Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pembelajar yang berbahagia, kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang Google Classroom topik 1, yaitu bagaimana cara mengorganisasi kelas. Saya Zainul Arif dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Ada 7 subtopik yang kita pelajari, dimulai dengan bagaimana cara membuat kelas, kemudian kedua mengundang siswa untuk bergabung dengan kelas kita, yang ketiga adalah bagaimana caranya jika kita ingin bergabung dengan kelas guru lain, kemudian keempat, saya ulangi, yang ketiga bergabung dengan kelas guru lain, keempat keluar dari kelas guru lain, kelima bagaimana cara mengedit kelas kita, keenam mengarsipkan kelas yang sudah tidak aktif atau siswa sudah naik kelas, dan bagaimana mengaktifkan lagi kelas kita yang ada di arsip. Kemudian yang terakhir, bagaimana mendelete kelas yang ada di arsip, di mana kelas itu sudah tidak kita perlukan kembali. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama membuat kelas, caranya adalah buka Google Chrome atau Mozilla dan lain-lain yang Bapak Ibu punyai. Kita buka tab baru, kemudian pada URL ini kita ketikkan classroom.google.com. Nah, classroom.google.com, kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Maka jika belum mempunyai kelas, maka di sini terlihat belum ada kelas. Tapi jika seandainya Bapak Ibu sudah mempunyai kelas, maka tentu di sini akan ada kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu punyai. Nah, jika di tayangan ini Bapak Ibu terlihat account Google, sebelum tampil seperti ini, maka silakan isi akun Google Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, setelah terlihat seperti ini, bagaimana cara yang pertama membuat kelas? Untuk membuat kelas, di sini ada tanda plus, kita klik kiri. Nah, di sini ada dua pernyataan gabung dengan kelas. Artinya jika kita ingin bergabung dengan kelas guru yang lain, dan yang kedua bagaimana membuat kelas yang baru. Oke, subtopik yang pertama membuat kelas, kita klik kiri, kemudian kita centang garis centang persetujuan ini, kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada permintaan untuk membuat nama kelas. Saya berikan contoh, misalkan kelas 9, kelas 10 ya, kelas 10 atau kimia SMA trip MA. Nah, kemudian bisa kita ketikkan di sini pada bagian kelas 10A, misalkan 10A atau 10.1, terserah dari yang Bapak Ibu ampuh. Nah, pada subjek ini atau ruang boleh ditambahkan, boleh tidak. Kemudian kita klik buat.
Oke. Nah, kita tunggu, maka akan tampak seperti ini. Nah, yang baru di Classroom, kita klik OK. Di sini tampak ada tulisan Kimia SMA MA kelas 10A. Bisa Bapak Ibu tambahi MA atau SMA apa. Silakan Bapak Ibu tambahi sendiri dengan cara mengedit nanti di subtopik kelima, mengedit kelas. Nah, di sini membuat kelas cukup mudah sekali. Untuk merubah tampilan ini bisa kita pilih tema di sini. Nah, pada pilih tema ini kita bisa mengubah tampilan seperti yang kita inginkan. Nanti misalkan ini kimia. Diklik gambar yang ingin ditampilkan sebagai tema dari gambar background, kemudian klik pilih tema kelas. Nah, sudah berubah tampilannya. Oke, itu cara membuat kelas mudah sekali Bapak Ibu. Untuk melihat kelas kita, ini bisa kita menuju ke menu utama kelas ini, kita klik kiri, kemudian ini kelas. Nah, ini baru satu kelas yang sudah kita punyai. Kalau di sini kita sudah membuat kelas yang baru, maka di sini akan nampak lagi. Sebagai contoh, kita membuat kelas yang baru, misalkan. Membuat kelas yang baru, tadi kalau tampilannya tadi seperti ini, untuk membuat kelas yang baru, maka klik di sini, menu utama kelas, klik. Nah, kemudian kelas di sini kita klik. Nah, kita bisa menambahkan ini lagi seperti tadi. Nah, membuat kelas, buat kelas. Kemudian persetujuan, oke. Kemudian lanjutkan. Kita buat lagi. Kimia SMA MA. Madrasah apa? Kita ganti dengan kelas 10B. Nah, 10B. Kemudian buat kelas. Nah, mudah sekali bagaimana cara membuat kelas. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan nampak sekarang Kimia SMA MA kelas 10B, yang tadi 10A. Nah, kalau kita lihat di sini kelas yang sudah kita buat, ini kelas, ada kelas 10B, ada kelas 10A. Nah, itulah cara bagaimana membuat kelas. Kemudian kita menuju ke subtopik yang kedua, bagaimana caranya mengundang siswa ke kelas kita. Jadi misalkan di sini kita mau mengundang siswa kita di kelas 10A, maka kita klik di sini Kimia SMA MA kelas 10A. Nah, tadi kalau kita perhatikan ini ada orang. Nah, di sini belum ada siswa sama sekali. Kita bisa mengundang lewat kelas di sini, ditambahkan ini mengundang siswa. Bisa juga sekarang sudah setiap guru, setiap sekolah, madrasah, tentunya kelas siswa kita sudah mempunyai grup WA sendiri-sendiri. Ini bisa kita mengundang tentunya lewat WA. Ya. Nah, yang pertama saya berikan penjelasan kalau mengundang lewat Google Classroom ini, maka caranya tadi ini aliran, ya ini ada tugas kelas. Nah, maka untuk mengundang itu lewat ini orang. Nah, ini Abdurrahman ini sebagai guru, sebagai kita, kemudian siswa kita undang. Ini kalau mengundang guru yang lain lewat sini, mengundang pengajar yang lain bisa lewat sini.
Kalau mengundang siswa lewat yang di sini, siswa. Nah, maka kita bisa mengundangnya, kita ketik namanya di sini, kemudian emailnya. Ya, emailnya siapa. Jadi misalkan kita mengundang yang bernama Arif. Arif. Nah, di sini belum ada karena belum pernah kita undang sebelumnya. Nah, jadi misalkan Arif Diklat SBY @gmail. Nah, ini mengundangnya lewat email ya. Nah, di sini ada email arifdiklat.sby@gmail.com. Kalau kita klik di sini, nah di sini kita klik undang, maka di email arifdiklat.sby@gmail.com ini akan muncul undangan untuk masuk ke kelas kita, gitu ya. Tinggal ini diklik undang, gitu. Nah, nanti di emailnya arifdiklat.sby ini akan muncul. Itu cara mengundang siswa. Kalau kita ingin mengundang siswa lewat WA, maka kita tinggal diklik di sini tentang ini. Nah, di sini ada namanya kode kelas. Kalau kita klik di sini, nah kita tinggal mengundang siswa kita. Jadi misalkan anak-anak di WA, anak-anak di grup WA kelas 10A itu, kelas 10A, nah, grupnya anak-anak, kita bisa masuk anak-anak untuk kimia dari Pak Guru. Silakan kalian buka Google Classroom, kemudian ini adalah kodenya. Nah, 0 V V V E X 0 atau U besar ya. Nah, di sini kode ini kalau besar ya harus besar, ya kecil harus kecil, ya tidak bisa besar kecil sama enggak. Jadi sesuai dengan huruf besar kecilnya. Maka jika anak-anak mengetikkan kode ini dengan cara mereka masuk di web, ya di web Google Classroom, mereka akan bisa masuk ke kelas kita, ya otomatis. Nah, itulah cara bagaimana mengundang siswa dan membuat kelas yang pertama tadi. Kemudian bagaimana caranya bergabung di kelas guru yang lain. Nah, saya berikan contoh, misalkan ada guru kelas yang lain, misalkan di sini ada kelas dari orang lain, misalkan. Nah, di sini ada kelas guru yang lain. Misalkan saya masuk ke punyanya ini, biar cepat ya, Arif nih. Nah, punyanya Arif. Nah, ini adalah punyanya kelas Arif ya. Punya kelas Arif ada bermacam-macam, kelas 7A, kelas 7C, 7B, 7A dan seterusnya ini. Nah, bagaimana cara mengundang ya atau bergabung dengan punyanya ini, nah, punyanya Rohman ini. Nah, kalau misalkan kita ingin bergabung dengan punyanya ini, punyanya Arif ini, maka caranya adalah kita klik di sini ya kelas. Nah, kita lihat. Nah, tadi punyanya Arif ini, misalkan kita ingin bergabung dengan kelas 12 IPA 1 ini. Nah, ini kita lihat, ini gambarnya punyanya Arif. Kita
bisa bertanya kepada Pak Arif ini, Pak Arif, saya ingin bergabung dengan kelas Anda, kelas 12 IPA 1. Maka kita akan diberitahu oleh Pak Arif tentang kode kelasnya itu. Ini kode kelasnya. Nah, maka kode kelas ini, kode kelas ini akan kita ketikkan. Nah, HUTW 2FG, kecil semua. HUTW 2FG. Nah, ini adalah kelas kita tadi, kelasnya Rohman. Nah, kita bisa klik plus ini, kemudian gabung dengan kelas. Nah, kode kelas dari Pak Arif tadi apa? HUTW 2FG. HUTW 2FG. Kita ketikkan di sini. HUTW 2FG, kecil semua tadi ya. Nah, gabung. Nah, kelas 12. Kita ingin bergabung kelas 12. Nah, ini sudah masuk kelasnya Pak Arif. Kelas 12 IPA 1, mapel kimia 12 IPA 1. Nah, itu caranya kita mudah sekali kalau ingin mau bergabung dengan kelas dari guru yang lain. Nah, ini masih punyanya gambarnya Rohman, ya, Abdul Rohman. Maka kalau kita ingin bergabung dengan guru kelas lain, kita tanyakan pada guru tersebut, Pak, kode kelasnya apa? Lalu kita tinggal masuk ke kelas kita. Tadi saya ulangi lagi. Kemudian di sini plus, nah kemudian gabung dengan kelas. Setelah gabung dengan kelas kita klik, maka tinggal ketikkan kode kelas dari guru yang lain tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya keluar dari guru kelas yang kita ikuti tadi. Nah, di sini ini adalah kelasnya Pak Arif, ini kelas Abdul Rahman tadi, ini kelas Abdul Rahman tadi. Nah, kalau kita ingin keluar dari kelasnya Pak Arif ini, maka tinggal klik titik 3 di sini, diklik kiri, kemudian batalkan pendaftaran. Nah, jika diklik batalkan pendaftaran, maka batalkan pendaftaran kelas 12 IPA 1. Ini diklik batalkan pendaftaran. Maka secara otomatis kelas yang kita tadi bergabung akan hilang, tinggal kelas kita sendiri. Nah, kalau kelas kita sendiri, cirinya adalah tidak ada gambar wajah kita, gambar foto kita. Tapi kalau kelasnya guru yang lain tadi, kelasnya Pak Arif tadi, ada gambar dari punyanya Pak Arif tadi, gambar akun Google-nya Pak Arif tadi. Gitu. Nah, kemudian topik yang kelima sudah mengedit kelas kita, bergabung dengan kelas guru yang lain, mengedit kelas kita. Nanti lupa ya, belum ya. Mengedit kelas kita. Jadi misalkan ini kelas 10A, kelas 10B, kemudian ternyata kita oleh Waka Kurikulum, kita diganti bukan ngajar kelas 10B, tapi kita mengajar kelas 10C. Nah, maka caranya adalah untuk mengganti, mengedit kelas 10B menjadi 10C, tinggal di sini. Titik 3 ini edit. Nah, tinggal diedit ya. Edit diklik, maka kelas 10B ini kita edit menjadi kelas 10C. Itu aja cara mengedit kelas kita. Nah, secara otomatis 10B menjadi 10C. Itu mudah sekali. Kemudian yang ke-6, subtopik ke-6 adalah bagaimana mengarsipkan. Ke-6, mengarsipkan kelas yang sudah tidak aktif. Nah, maka untuk mengarsipkan kelas yang sudah tidak aktif lagi, kita bisa caranya ini di sini. Nah, kelas 10C misalkan
siswanya sudah naik kelas. Nah, tentunya siswa-siswanya ini sudah berganti, ya kan? Siswanya sudah nama-namanya sudah berganti, maka bisa kita arsipkan atau kita hilangkan kelas ini. Kalau kita arsipkan, maka caranya tinggal diklik 3 ini, titik 3, kemudian masukkan ke arsip. Nah, maka kalau kita klik arsip, nah, di sini sudah tidak ada lagi kelas 10C. Untuk melihatnya, klik di menu utama kelas ini. Di sini ada kelas yang diarsipkan ini. Nah, muncul kelas yang diarsipkan. Ini dia. Nah, seandainya kelas ini mau di-delete permanen, yaitu subtopik yang ke-7, atau kita mau mengaktifkan kembali kelas 10C ini, yang tadi misalkan tadi 10B, kita disuruh berganti ngajar kelas 10C. 10B yang tadi, ini 10C ya, maaf, 10C kita ternyata disuruh ganti lagi 10D. Nah, sehingga 10C kita arsipkan di sini, kelas diarsipkan. Tapi ketika sudah diarsipkan, kita ingin kembali lagi mengajar kelas 10C lagi, ya, maka tinggal di sini diklik lagi, pulihkan. Nah, pulihkan, maka dia akan di sini klik lagi pulihkan, dia kembali ke kelas kita tadi. Nah, kelas balik lagi kelas 10C, ini 10A tadi, gitu ya. Kalau ingin mendelete, nah, mendelete permanen, maka caranya kelas 10C ini kita nggak bisa langsung mendelete, tapi harus diarsipkan dulu. Nah, setelah diarsipkan, kita ingin mendelete permanen, ini 10A, 10C sudah nggak ada, diarsipkan. Kita klik di sini, kelas yang diarsipkan, diklik. Nah, kemudian ini kelas yang diarsipkan 10C ini, kita ingin delete permanen bisa. Kita klik titik 3 ini, hapus permanen. Hapus, maka hilang sudah kelas 10C. Ini sudah tidak bisa kita kembalikan lagi. Kalau diarsip masih bisa kita kembalikan. Nah, itulah cara mengelola kelas pada topik 1, yaitu mengorganisasi kelas ya, topik 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.